Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Sringenana Bruce Sembiring SPD dengan NIM 2513061061, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dengan program studi pendidikan bahasa Indonesia di Universitas Lampung. Pada hari ini 13 September 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di instansi tempat saya mengajar di SMP Muhammadiyah 43 Kabanjahe di kelas 8 dengan materi iklan. Demikian perkenalan saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bu. Semangat dong. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berarti anak-ibu semua sehat. Ada yang tidak hadir? Tidak Hadir ada, Bu. semuanya. Oke, perhatikan kiri, kanan, depan, belakang, kebersihan kelasnya. Adakah sampah? Tidak, Bu. Sampah sudah bersih. Kerapian, perhatikan kerapian masing-masing, baik baju, jilbab. Sudah rapi? Sudah, Bu. Sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Sudah, Bu. Oke, terima kasih kepada kedua kelas. Bantu Ibu pimpin doa sebelum kita mulai materi kita hari ini. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai.
Kehadiran langkah menuju masa depan. Kehadiran adalah langkah menuju Masa depan. kita. Ilmu sih penting, tapi lihat kamu bikin aku jadi semangat. Ilmu sih penting, tapi lihat kamu bikin aku lebih semangat. Seperti kita ke sekolah karena ada gebetan. Ayo, Nabil. Nilai 100 itu sempurna, tapi kamu lebih dari itu. Nilai 100 itu sempurna, tapi kamu lebih daripada itu. Berarti di atas sempurna ya? Ya, Bu. Iya kan Nabil? Karin. Hadir hari ini biar bisa lihat kamu. Hadir hari ini biar bisa lihat kamu. Berarti hari ini semangatnya semua untuk ketemu gebetan. Mungkin belum jadi ayam, tapi sudah ada rasa-rasa. Jadi kalau ketemu setiap hari jadi makin Semangat. iya Kak Serli. Ya Bu. Hadirkah kita semua hari ini? Hadir, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu. Materi minggu lalu ada yang masih ingat? Masih, Bu. Apa materi kita minggu lalu, Ivan? Tentang teks laporan hasil observasi. Tentang teks laporan hasil observasi atau biasa disingkat dengan teks LHO. Apa pengertian dari teks LHO? Ada yang tahu? Ada, Bu. Ayo, apa pengertiannya? Pengertian teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjelasan umum tentang hasil pengamatan terhadap suatu objek. Berarti kesimpulan penjelasan umum tentang suatu objek. Tentang suatu objek apa sekali lagi yang kompak? Penjelasan. Ya, penjelasan tentang suatu objek. Selain daripada pengertian ada contoh. Ada yang ingat contohnya? Ayo Siti, apa contohnya Siti? Bunga matahari adalah tumbuhan yang memiliki bunga besar berwarna kuning cerah. Tumbuhan ini tumbuh tegak dengan batang yang kokoh dan daun lebar. Selain sebagai tanaman hias, bijinya juga dapat diolah jadi makanan, yaitu kuaci. Bunga matahari adalah tanaman hias, tapi selain jadi tanaman hias bisa diolah menjadi makanan. Kuaci yang banyak digemari oleh masyarakat. Kalian ada yang suka ya sama kuaci? Ada, Bu. Menurut kalian makan kuaci itu enak apa tidak? Enak, Bu. Dari mana enak makan kuaci? Kenyang apa tidak makan kuaci? Oke, untuk materi hari ini Ibu akan memperlihatkan kalian sebuah video. Udah, dari iklan yang baru Ibu tayangkan, kira-kira hari ini kita belajar apa? iklan, Bu. Belajar iklan. Ya, hari ini kita belajar pengertian iklan, jenis iklan, dan unsur iklan, serta terakhir nanti kita membuat iklan sendiri menggunakan bahasa kita sendiri. Oke? Sekarang Ibu tanya, pernah nggak kalian tertarik untuk membeli sesuatu karena melihat iklan? Kira-kira apa yang membuat kita tertarik dengan produk tersebut? Apakah karena produknya bagus, desain gambar bagus, cara penyampaian yang bagus? Apa yang membuat kita tertarik? Desain gambar yang bagus, Bu. Desain gambar yang bagus. Satu lagi, di mana kita bisa menemukan iklan? Di TV, Di televisi, sosmed, lagi Koran, Bu. koran. Iya, kita bisa menemukan iklan di mana saja. Bahkan kita pulang dari sekolah ke rumah kita pun kita bisa bertemu dengan banyak iklan. Benar apa benar? Benar. Berarti hari ini kita membuat iklan, bukan buat alasan ya. Garis bawahi, hari ini kita membuat iklan, bukan buat alasan. Oke, setelah nanti kita belajar iklan, maka peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian iklan.
Itu yang pertama. Setelah kita belajar iklan, kalian harus mampu menjelaskan pengertian iklan. Yang kedua, mampu membedakan unsur-unsur iklan. Yang ketiga, jenis-jenis iklan. Dan yang keempat, harus bisa membuat iklan sendiri. Apa tadi yang pertama Ibu bilang? Pengertian iklan. Yang kedua, unsur-unsur iklan. Yang ketiga, jenis iklan. Yang terakhir adalah membuat iklan sendiri. Baiklah, pengertian iklan adalah, lihat ke depan semua, nanti baca bersama ya. Apa tadi iklan? Sebuah penawaran jasa atau produk. Sebuah penawaran produk atau Jasa. Yang keempat, ulangi sekali lagi. Iklan adalah Sebuah penawaran produk atau jasa. contoh dari produk apa? Minuman. Jasa apa contoh jasa? Contoh iklan jasa. Menawarkan suatu barang. Barang tadi barang produk. Kalau jasa, misalnya iklan, dibutuhkan guru les bidang studi ini, itu jasa apa produk? Iklan jasa atau produk? Jasa. Karena jasa apa yang dicari? Seorang guru les. Kalau jasa itu dia berupa pekerjaan. Kalau produk itu dibeli dan dijual. Bisa bedakan? Bisa Produk tadi apa? Produk itu yang kita beli atau dijual. Lihat bukunya, di buku kalian, buku kelas 8, bab 3 kita materi hari ini adalah tentang iklan, slogan, dan poster. Hari ini kita belajar tentang iklan. Buka bukunya Ipan, mana buku bahasa Indonesia? Lihat di bab 3. Bab 3 itu buku kelas 8 kan? Buku kalian kan? Lihat di bab 3. Nampak? Apa pengertian iklan? Ulangi sekali lagi coba. Lihat di bukunya ada di situ pengertian iklan, slogan, poster. Tapi pada hari ini kita berfokus pada iklan saja. Apa pengertian iklan tadi? Iklan adalah suatu penawaran yang menawarkan produk atau jasa, Bu. Iya, contohnya apa? Lihat di buku. Bunga matahari adalah tumbuhan yang memiliki bunga besar berwarna. Itu adalah contoh dari teks laporan observasi. Yang ibu tanya apa? Contoh iklan Pokari produk tadi seperti makanan, minuman. Kalau jasa, misalnya jasa tukang cukur, pangkas. Iya, lagi contohnya gini. Bila Anda butuh mobil, rental di kami free supir. Itu kan jasa. Iya kan? Itu iklan apa tidak? Kita cari mobil rental, terus ada yang menawarkan sewa di kami dapat supir gratis. Itu kan iklan. Berarti apa yang ditawarkannya? Kan jasa. Kita kan bukan disuruh membeli mobil tersebut, ya kan? Iya apa tidak, Ipan? Iya, Bu. Misalnya ada sebuah rental mobil. Dia menawarkan kalau mau merental mobil di kami. Plusnya apa? Dia dikasih supir gratis. Jadi kita pinjam mobil dikasih supir. Itu kan sebuah jasa. Paham? Paham, Bu. Misalnya buat lagi tukang pangkas. Mana iklan yang cocok untuk sebuah tukang pangkas? Mari pangkas di sini. Contohnya kami melayani panggil ke rumah. Dan menyediakan air putih gratis, Bu. Iya, dan menyediakan Minuman gratis, Bu.
minuman gratis walaupun hanya sebotol aqua gelas, gitu kan? Itu kan sebuah penawaran agar mereka yang mau datang tertarik dengan apa yang kita tawarkan. Sudah bisa? Sudah, Bu. Itu tadi pengertian iklan. Sekarang jenis-jenis iklan. Lihat ke depan, baca bersama-sama. Jenis-jenis iklan. Iklan komersial untuk menjual produk atau jasa tujuan mencari keuntungan. Iklan komersial untuk menyampaikan pesan sosial atau edukasi agar mencari keuntungan. Iklan komersial untuk menjual produk atau jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Apa tadi contohnya? Pokari Sweat, lagi kelompok sana, Pepsodent, kelompok sini, Popmi. Udah bisa bedakan, komersial itu adalah sebuah produk atau jasa yang bertujuan mencari keuntungan. Kata kuncinya tadi ya, komersial adalah menjual produk atau jasa untuk mencari keuntungan. Sedangkan non komersial untuk menyampaikan pesan atau sosial, bukan mencari keuntungan. Di sini dia lebih ke ajakan, bahasa persuasif. Contohnya bayar pajak bumi dan bangunan, itu kan ajakan. Ayo bayar pajak bumi dan bangunan. Lagi apa? Buang sampah pada tempatnya, itu kan ajakan kan? Buku adalah jendela dunia. Iya apa tidak? Iya, Bu. Buku adalah jendela dunia. Kita disuruh membeli di situ atau tidak? Tidak. Tapi kita diajak. Itu adalah pemberitahuan yang bersifat mengajak atau bahasa kita persuasif. Bisa? Sudah bisa kita bedakan yang mana komersial dan yang mana non komersial. Oke. Biar kita fokus, let's breaking dulu kita yuk. Biar belajar kita ini menggembirakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sekali lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Sudah fokus kembali? Sudah, Bu. Sekarang kita lihat contoh iklan di mana ini? Lihat nampak iklan Pokari? Nampak. Itu contoh iklan apa tadi? Iklan Komersial, Bu. komersial, menawarkan produk dengan tujuan mendapat Keuntungan. keuntungan. Contoh yang kedua apa? Kopi, Bu. Pepsodent, sama ya kan, menjual produk untuk mendapat keuntungan. Yang ketiga, Cimi, nampak Cimi? Sama, itu juga iklan menjual produk untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Lihat contoh iklan di bawah non komersial. Yang pertama tentang apa? Pengurangan sampah plastik, Bu. Iya, diganti dengan apa? Kertas Paper jinjing, Bu. bag atau tas jinjing. Contoh yang kedua itu apa? Jauhi narkoba. Itu ajakan atau Ajakan, Bu. ajakan, pemberitahuannya kan? Jauhi narkoba, kejar prestasi. Merokok membunuhmu, itu ajakan. Enggak, Bu. Pemberi bahwa itu adalah larangan. Contoh yang ketiga ada mengutamakan penumpang disabilitas pada sebuah kendaraan umum. Apa disabilitas? Orang yang mempunyai keterbatasan Fisik, Bu. fisik. Contohnya dia pakai tongkat. Ibu-ibu hamil, ibu yang mempunyai balita. Itu kan ajakan kan? Misalnya kita ada di bus, kita duduk, ada orang naik, dia kakek-kakek, udah lansia. Kita harus utamakan atau tidak? Harus, Bu. Harus. Kita yang lebih muda berdiri disuruh kakek tersebut untuk Duduk. itu adalah salah satu adab, ajakan. Selain ajakan itu juga termasuk adab, etika. Sekarang anak-anak bisa bedakan yang mana iklan komersial dan yang mana non
Sudah bisa? Sudah. Tanya sekali lagi, kelompok Ipan. Apa tadi komersial Ipan? Sebuah iklan yang menawarkan suatu produk atau jasa, Bu. Sebuah iklan yang menawarkan suatu produk atau jasa. Sebuah iklan yang menawarkan produk atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kelompok sini apa non komersial? Apa tadi non komersial? Menyampaikan pesan atau ajakan tidak mendapatkan keuntungan. Apa contohnya? Non komersial dan komersial. Membayar pajak non komersial. Kalau komersial apa kelompok Karin? Iklan Pepsodent, iklan Pokari, iklan Simi. Pokoknya semua yang berbentuk jualan itu adalah iklan komersial. Sedangkan yang tidak jualan berupa persuasif ajakan adalah non komersial. Sudah bisa bedakan? Sudah. Tujuan iklan komersial apa? Untuk mendapat Keuntungan. keuntungan. Komersial adalah untuk mendapat keuntungan. Non komersial mengajak. Itu aja kalian ingat kata kunci. Komersial adalah menjual untuk mendapat keuntungan, baik itu produk maupun jasa. Sedangkan non komersial tidak mendapat keuntungan tapi mengajak. Sudah bisa paham semua? Sudah. Oke, sekarang Ibu bagikan LKPD untuk kerja kelompok. Ya Ibu, bagikan kalian kerjakan dalam 10 menit. Baru setelah 10 menit kalian presentasikan. Dah, ayo, mulai bekerja. Kerja sama ya, jangan ada yang tidak bekerja. Kita di sini kerja kelompok, bukan kerja mandiri. Jadi apa yang dilakukan kalau kerja kelompok? Berdiskusi. Ayo, yang tidak tahu boleh tanya Ibu, biar kita sering-sering. Ayo, yang mana Cynthia? Dan
audiens. akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan duduk tentang
Sudah siap semua? Sudah, Bu. Kelompok 1 sudah siap? Kelompok 1, yang mana kelompok 1? Kelompok 1. Oke, sebelum kita masuk presentasi, maka kita speaking dulu ya. Biar apa? Biar gembira. Kalau ibu bilang komersial, tepuk 3 kali. Yes, yes, yes gitu. Bisa? Komersial, ibu bilang yes, yes, yes. Kalau non komersial, ayo Bu jajan. Paham? Ayo kita coba. Komersial. Yes, yes, yes. Non komersial. Yang kompak. Ayo Akidah, jangan lain perusahaan. Akidah non komersial. Berarti tidak fokus, tidak konsentrasi. Padahal udah kan apa tadi? Ayo Bu jajan. Iya kan? Iya Bu. Enak kali pun ayo Bu jajan. Ayo sekali lagi semuanya yang kompak biar kita masuk presentasi. Komersial. Yes, yes, yes. Non komersial. Ayo jajan. Non komersial. Ayo jajan. Komersial. Yes, yes, yes. Oke. Kelompok siapa pertama maju ke depan untuk presentasi? Kelompok 2. Ya, Bu. Ayo kelompok 2 maju. Berdiri ya di depannya. Iya. Di sini dulu, Pak. Assalamualaikumnya satu orang aja ya. Sudah siap kelompok 2? Sudah Bu. Ayo buka presentasinya. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami yang bertema vokalis web. Perkenalkan nama kelompok kami. Saya Cynthia, Kurnia, Raiza, Cita. Di sini kami akan membacakan tugas diskusi kami dan jawabannya. Dibacakan oleh kita. 1. Menurut kelompokmu, apakah iklan ini termasuk iklan komersial bertujuan menjual produk atau jasa, atau iklan non komersial bertujuan menyampaikan pesan sosial atau induksi? Jelaskan asalnya, alasannya. Iklan ini termasuk iklan komersial karena bertujuan mempromosikan dan menjual minuman Pocari Sweet. Dalamnya jaya ada unsur emosi tentang menjadi kesehatan agar kita terhidrasi. Silakan menjelaskan tujuan konkret nyata dan pesan yang berusaha disampaikan iklan ini. Bagaimana iklan selalu mencoba mempengaruhi pikiran atau perilaku audiens. Untuk memperkenalkan Pocari Sweat sebagai minuman
Strategi persuasif. Identifikasi minimal 2 strategi persuasif. Cara membujuk yang digunakan dalam iklan ini contoh: penggunaan testimoni, tokoh terkenal, data statistik, emosi, humor, dan lain-lain. Jelaskan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam iklan. Strategi rasional atau ilmiah menyebutkan manfaat mereka menjaga cairan tubuh agar tetap sehat atau terkesan ilmiah. Menurut kelompok ini, apakah iklan ini efektif dalam mencapai tujuan dan menyampaikan pesannya? Iklan ini efektif karena menyampaikan pesan kesehatan sekaligus memperkenalkan produknya, sama dengan menjaga kesehatan saraf perpaduan. Gunakan tokoh terkenal atau lebih menyakitkan. Dari hasil diskusi kami tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok lain dipersilahkan untuk bertanya. Adakah yang mau ditanyakan tentang diskusi yang mereka sampaikan? Halo Bu, Ayo, kepada Ipan dipersilahkan. saya dari kelompok 1 ingin menanyakan apa fungsi Pocari Sweat bagi tubuh kita? Apa manfaat Pocari Sweat bagi tubuh kita? Katanya. Yang mana saja boleh jawab? Ayo. Fungsi atau manfaat Pocari Sweat bagi tubuh kita. Manfaat dari Pocari Sweat untuk menyegarkan tubuh kita akan menjadi lebih sehat. Ipan, bagaimana saudara Ipan? Itu Bu. Cukup. Cukup Bu. Oke, terima kasih. Kelompok yang lain ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Ayo. Udah paham kalian apa yang disampaikan oleh kelompok 2? Paham Bu. Tentang iklan apa yang disampaikannya? Iklan. Menurut kelompok mereka, Pocari Sweat itu komersial atau non komersial? Komersial, karena bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2 kalau sudah. Jadi kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Kelompok berapa lagi yang mau siap? Ya, kelompok 3 duduk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu ini nama anggota kami: Karin, Nabil, Ayu, Naila, Putri. Yang membacakan Nabil dengan Ayu. 1. Menurut kelompokmu, apakah iklan yang tersebut iklan komersial bertujuan menjual produk atau jasa, atau iklan yang komersial yang bertujuan menyampaikan pesan sosial atau edukasi? Jelaskan alasannya. Termasuk iklan komersial karena tujuan utamanya adalah menjual produk pasta gigi personel, namun iklan juga mengandung unsur edukasi, yaitu pentingnya menjaga gigi berlubang. 2. Jelaskan tujuan konkret nyata dan pesan inti yang berusaha disampaikan iklan ini. Bagaimana yang tersebut mencoba mempengaruhi pikiran atau perilaku
audiens. Tujuan konten memperkenalkan produk pasta gigi Pepsodent sebagai sebagai perubahan gigi. Pesan gigi, menjaga kesehatan gigi sangat penting dan Pepsodent adalah solusi untuk membuat gigi lebih kuat. Cara mempengaruhi audiens, menekankan bahwa produk ini terbukti kita membuat gigi kita 10 kali lebih kuat sehingga audiens terdorong untuk memilih Pepsodent dibanding merek lain. Strategi persuasif. Identifikasi minimal 2 strategi persuasif secara menunjuk yang digunakan dalam iklan ini. Contoh penggunaan testimoni, tokoh terkenal, data statistik, emosi, humor, dan lain-lain. Menjelaskan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam iklan. Menekankan manfaat nyata, mencegah gigi berlubang, membuat gigi lebih sehat dan kuat. Kedua strategi ini membuat audiens percaya bahwa Pepsodent adalah pilihan terbaik untuk menjaga kesehatan gigi. 4. Menurut kelompokmu, apakah iklan ini efektif dalam mencapai tujuan dalam menyampaikan pesannya? Berikan alasanmu. Jika ada, berikan saran perbaikan agar iklan ini bisa lebih baik atau lebih efektif. Strategi juga efektif karena menyempatkan manfaat dengan jelas singkat dan mudah dipahami klien. 10 kali lebih kuat, sangat menarik perhatian. Tambahkan testimoni dari dokter gigi atau pengguna nyata agar lebih meyakinkan. Gunakan tokoh terkenal atau animasi yang menarik supaya lebih mudah diingat oleh semua kalangan. Sekian, terima kasih atas dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Kepada kelompok 2 dan 1 dipersilahkan untuk bertanya. Sudah paham tentang iklan yang mereka sampaikan? Tentang apa? Tentang Pepsodent. Pepsodent itu termasuk iklan komersial apa non komersial? Komersial. Apa tadi tujuan komersial? Yang menguntungkan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Kelompok 2 penyampaiannya, materi yang disampaikan sudah bagus, cuman cara penyampaiannya yang kurang. Jadi ditingkatkan lagi, bukan berarti Ibu bilang belum bisa, tapi sudah bisa, tapi perlu ditingkatkan lagi. Kalau presentasi biasa suaranya kuat, biar teman-teman dari kelompok lain pun bisa mendengar, jadi mereka bisa menanggapi. Ini bisa jadi mereka bilang jelas karena tidak mendengar. Kalau kita tidak mendengar, otomatis pemahaman kita pun berkurang. Sama kelompok 2 pun tadi seperti itu. Bukan hanya untuk kelompok 3, kelompok 2 pun sama. Presentasi yang kalian sampaikan sudah bagus, hanya saja masih perlu latihan kembali untuk presentasi. Presentasi itu kita di depan harus jadi model. Iya kan, nggak sendiri, kita kelompok, jadi boleh bebas mengekspresikan. Apalagi kita sebagai narasumber yang membaca informasi harus kuat, biar jelas teman-teman yang lain dia menanggapi, apakah dia mau ngasih kritik, saran, jadi jelas, tidak salah. Nanti dia mau ngasih kritik, contohnya saran, dia mau bilang iklan tersebut bagus, padahal tidak. Padahal iklan yang kalian sampaikan adalah komersial. Karena nggak dengar, bisa jadi kelompok 1 bilang non komersial. Apa yang terjadi di sana salah paham, ya kan? Oke, kepada kelompok 3 terima kasih dan silahkan duduk. Kelompok 1, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang iklan komersial. Perkenalkan, nama saya Irfan Dialdi. Iskafar EJ. Sedikit Aini. Cika. Kami akan membacakan hasil diskusi kami yang dibacakan oleh Siti. Menurut kelompokmu, apakah iklan ini termasuk iklan komersial, bertujuan menjual produk atau jasa, atau iklan non komersial, bertujuan menyampaikan pesan sosial atau
kami diskusikan, iklan tersebut adalah iklan non komersial yang komersial karena tujuan utamanya bukan menjual produk, melainkan menyampaikan pesan sosial dan edukasi tentang menjaga lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. 2. Jelaskan tujuan konkret atau pesan inti yang berusaha disampaikan iklan ini. Bagaimana iklan tersebut mencoba mempengaruhi pikiran atau perilaku audiens. Tujuannya adalah mengajak masyarakat untuk membawa tas belanja sendiri agar sampah plastik berkurang. Dan jawaban nomor 3 dan 4 akan saya bacakan. 3. Strategi persuasif. Identifikasi minimal 2 strategi persuasif yang digunakan dalam iklan ini. Contoh, penggunaan testimoni, tokoh terkenal, dan statistik, emosi, humor, dan lain-lain. Jelaskan bagaimana strategi tersebut diterapkan dalam iklan. Strategi persuasif. Kalimat plastik, bawa tas belanja sendiri adalah bentuk perintah yang jelas dan tegas. Strategi ini bisa membuat audiens merasa bertanggung jawab dan mudah mengingat pesan yang disampaikan. Soal nomor 4. Menurut kelompokmu, apakah iklan ini efektif dalam mencapai tujuannya dan menyampaikan pesannya? Berikan alasanmu. Jika ada, berikan saran perbaikan agar iklan ini bisa lebih baik atau lebih efektif. Iklan ini efektif karena pesannya jelas, sederhana, dan langsung menyentuh kesadaran masyarakat. Saran perbaikan. Gunakan visual yang lebih menarik, misalnya gambar sampah plastik di laut. Bisa juga menambahkan tokoh terkenal sebagai duta lingkungan supaya lebih meyakinkan. Berikut hasil presentasi dari kelompok 1. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan bertanya. Ayo kelompok 2 dan 3. Ada yang mau bertanya? Ini tidak bertanya antara paham dan tidak paham sama sekali atau gimana? Ayo kelompok 3, ada yang mau bertanya? Ibu-ibu yang bertanya. Iklan apa yang didiskusikan oleh mereka? Non? Apa judulnya? Tentang apa? Tentang apa? Dia pakai plastik. Beralih penggunaan plastik kantong plastik sekali pakai ke plastik cincin. Iya, beralih dari penggunaan plastik sekali pakai ke paper bag. Misalnya kita belanja ke pasar itu menggunakan keranjang. Iya, pokoknya tas-tas yang tidak plastik lah. Kok dia dipakai bisa berulang kali. Apa tadi pertanyaan nomor 1? Menurut kelompokmu, apakah iklan ini termasuk iklan komersial? Iklan apa tadi? Iklan apa? Penawaran Komersial apa non komersial? Karena bertujuan mengajak bukan menjual. Nomor 2, jelaskan tujuannya. Apa tujuan nyata dari iklan tersebut? agar mengurangi sampah plastik dan pencemaran. Ya, 3, strategi. Apa ajakan yang bisa kita buat? Mari mengurangi penggunaan sampah plastik dan beralih ke tas paper bag. Terakhir, menurut kelompok kalian, apakah iklan ini efektif? Iklan ini efektif karena menawarkan suatu produk dengan jelas, sederhana, dan mudah. Oke, terima kasih. Kasih tepuk wow dulu. Tepuk wow, gimana tepuk wow? Kasih web. Kasih oh. Kasih web. Wow. Kelompok 1. Terima kasih Cika. Duduk. Ngapain ya kita? Udah. Untuk ketiga kelompok sudah presentasi dengan baik. Materi yang disampaikan semua sampai. Apa dari tujuan kita untuk mengenal jenis iklan, pengertian iklan, tujuan iklan, unsur. Dari yang kalian presentasikan ada
kan? Iya. Iklan komersial tadi apa? Menawarkan suatu produk atau jasa. Menawarkan suatu produk atau jasa dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Contohnya tadi seperti Pocari Sweat, Pepsodent, Popni. Sedangkan non komersial adalah bentuk ajakan persuasif. Contohnya penggunaan tas paper bag, menggantikannya dengan plastik sekali pakai, ya kan? Dari yang sekali pakai kita menggunakan paper bag biar mengurangi sampah. Apalagi contoh selain itu? Membayar pajak. Lagi jauhi narkoba, dekati Jauhi asap rokok, Bu. jauhi asap rokok. Jauhi narkoba, jauhi asap rokok. Gitu. Jadi apalagi? Kan banyak kan iklan yang komersial. Rokok mundur. Ayo menghemat air. Orang bijak bayar pajak, Bu. Orang bijak bayar pajak. Bener loh. Ayo bayar listrik gitu. Pokoknya sesuatu yang harus dibayar itu bayar, ya kan? Mari. Oke. Ayo sekolah di sini. Di mana di sini? Di Ayo bersekolah di SMP Muhammadiyah gitu. Yang dua itu ya, asalkan. Oke, dari pelajaran kita barusan apa yang kita dapatkan? Banyak. Dari materi yang ibu sampaikan, bagian manakah yang paling kalian pahami? Penjelasan tentang iklan, Bu. Tentang apa kelompok 1? Penjelasan tentang iklan, Bu. Pengertian iklan. 2, jenis iklan. 3, contoh dari iklan. Jadi semua itu menyenangkan. Nah, selain itu apa tujuan utama iklan tadi? Iya, untuk menawarkan produk atau jasa. Yang 3, bisa disebutkan iklan komersial dan non komersial. Bisa kalian bedakan yang mana komersial, yang mana non komersial? Bisa. Yang terakhir, kenapa iklan harus menarik? Agar Kelompok 1, kenapa iklan harus menarik? agar orang yang membaca atau melihatnya tertarik dengan produk yang ditawarkan, Bu. Lagi kelompok 2, agar banyak pembeli. Kelompok 3, kenapa iklan diupayakan semenarik mungkin? Kenapa? Supaya orang tertarik dan beli. Apalagi tadi tujuannya untuk menjual. Misalnya kita menjual apa yang siapa sini yang di rumah ada jualan? Jual apa, Nabil? Misalnya jual kedai. Iklan apa yang bisa Nabil iklankan tentang kedai tersebut? Misalnya ada sebuah pasar murah meriah jual sayur mayur. Apa kata-kata yang cocok untuk iklan tersebut? Ayo beli. Ayo berkunjung ke warung tersebut, sayur segar dan fresh. Ayo berkunjung ke toko sayur kami. Sayur Terus kami fresh dan segar, Bu. sayuran kami fresh dan segar. Yang di sini tidak mahal. Terus gratis plastik gitu kan? Itu kan sebuah iklan. Padahal plastik memang gratis di mana-mana, tapi kita buat gratis plastik apa? Di Indomaret bayar nggak plastik? Bayar. Jadi kita buat iklan kita gratis plastik. Kelompok 3, apa contoh iklan non komersial tadi? Ayo membeli di sini. Itu iklan apa? Ayo membeli di sini, berarti komersial. Karena menjual dan membeli dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Sedangkan yang kita bilang non komersial tadi tentang apa? Ajakan, persuasif. Apa contohnya? Ayo menggunakan masker, Bu. Ayo sekolah di sini. Ayo sekolah di sini. Ayo bayar pajak. Ayo menggunakan masker. Ayo Ayo cuci tangan. membayar pajak. Ayo jangan, Bu.
Sudah, hari ini kita sudah belajar iklan. Sudah tahu jenis iklan, pengertian iklan. Besok kita harus bisa membuat iklan. Sudah bisa membuat iklan sendiri. Contohnya siapa yang berladang? Apa tanaman di ladang Clarissa? Jagung. Udah bisa Clarissa iklankan tentang jagung tersebut. Siapa Ida? Ya udah bisa Ida iklankan. Kata-kata apa ya yang cocok dengan menampilkan gambar jagung? Apakah kita menambahkan kualitas jagung? Lagi siapa? Apa? Bertanya. Ayo. Dari mana saja kita dapat iklan, Bu? Dari mana saja kita bisa mendapat iklan? Banyak, dari internet, televisi, koran, sosmed, sosial media. Iklan itu bisa ditemukan di mana saja, baik media elektronik maupun koran. Itu termasuk apa? Media cetak. Majalah itu apa? Media cetak. Televisi, Media gambar, Bu. elektronik. Dari radio, pernah nggak kalian dengar iklan dari radio? Kita tidak melihat tapi bisa mendengar dan kita paham apa yang disampaikan. Jadi dari mana saja tadi kita bisa menemukan iklan? Media cetak apa? Media cetak. Media elektronik. Televisi. Internet. Lagi apa? Sosial media. Banyak kan? Pulang kalian dari sini ke rumah pasti banyak kalian temukan iklan. Poster dan slogan ada lagi. Nanti setelah kita iklan maka kita tentang poster dan slogan. Hari ini materi kita khusus tentang iklan, pengertian iklan, jenis iklan, cara membuat iklan. Sekali lagi, apa tadi tujuan utama iklan? Menawarkan sebuah produk dengan mengharapkan keuntungan. Kesimpulan, ada nggak yang sulit dari pelajaran kita tersebut? Paham semua? Paham apa sama sekali tidak paham? Akidah dulu, apa tadi jenis-jenis iklan akidah? Kan ada berapa tadi jenis iklan? Kayaknya itu aja, pengertian jenis, contoh. Cuma yang 3 itu kita fokusnya kan? Apa tadi jenis iklan? Jika Rizky, Siti, jenis iklan. Apa tadi jenis-jenis iklan? Ada berapa tadi jenis iklan? 4, Bu. 4. Apa saja yang 4 ya? Kenapa 4? Apa saja tadi jenis iklan? Ada berapa jenis iklan? Kan semuanya itu materi kita. Yang pertama pengertian iklan, yang kedua jenis iklan, ketiga tujuan, yang keempat bisa contoh dan bisa membuat iklan sendiri. Itu aja bahasanya pun kayak pengertian iklan apa, jenis iklan apa. Bisa-bisanya baru ditanya, baru dibilang ditanya nggak tahu. Di mana semua hati kita ini? Di mana akidah? Jika berikan dulu pesan dan kesan untuk pembelajaran hari ini. Enggak, dari materi yang sudah kalian terima, apa kesan, apa kemudahan yang kalian temukan, apa kesulitan? Memudahkan untuk membuat iklan sendiri, Bu. Memudahkan untuk membuat sendiri. Jadi tinggal apa? Prakteknya ya kan? Iya, Bu. Kira-kira bisa tidak? Setelah belajar ini kita bisa buat iklan sendiri, bebas iklan apa saja. Baik itu produk, jasa,
Rizky bisa? Semua bisa? Bisa, Bu. Hari ini tadi kita apa? Membuat bukan buat alasan. Membuat iklan di sini maksudnya menggunakan bahasa sendiri. Kita tidak lagi melihat dari buku, dari apa yang sudah kita terima, sudah bisa kita aplikasikan. Oh ya, berarti kok iklan seperti ini. Mudah apa sulit? Mudah. Coba setiap kelompok pesannya dan pesannya apa, pesan dan pesan apa, ayo coba buat. Setelah mempelajari materi iklan, saya lebih paham. Saya lebih bisa membedakan yang mana komersial dan non komersial. Setelah mempelajari iklan, kami jadi tahu tujuan iklan itu apa-apa saja. Itu kan termasuk pesan dan ayo kelompok satu dulu, apa pesan? Empat kali abang setelah kita mempelajari materi ini. Setelah kami mempelajari iklan, kami bisa tahu apa yang dimaksud iklan. Kelompok dua. Setelah kami belajar iklan, kami bisa membedakan komersial dan non. Setelah mempelajari materi iklan, kelompok dua sudah bisa membedakan yang mana komersial dan yang mana non komersial. Kelompok tiga. Setelah mempelajari iklan, kami lebih mudah membedakan iklan non komersial dan komersial. Setelah mempelajari materi iklan, sama dengan kelompok dua berarti kan? Bisa membedakan yang mana komersial dan non komersial. Ini perbedaannya. Di sini tadi apa? Pengertian kah? Pengertian. Sudah bisa buat iklan sendiri? Tujuan pun tahu tujuan iklannya? Sudah. Adakah pertanyaan untuk hari ini? Tidak, Bu. Bertanyalah, masa tidak, Bu? Harus ada pertanyaan. Kan ibu udah bertanya, apakah kesulitan kalian, apa kemudahan kalian? Jadi sekalian giliran kalian bertanya. Biar ada umpan balik. Apa Ipan? Mengapa sebuah iklan harus memiliki gambar yang menarik? Mengapa sebuah iklan harus memiliki gambar yang menarik? Ada dari kelompok lain yang bisa jawab? Ayo apa? Agar pembeli tertarik kepada produk. Ya, agar audiens itu tertarik dan dia paham dengan apa yang dibelinya. Misalnya kita gini, menjual Pocari Sweat, tidak kita tampilkan gambar. Sebagian orang ada yang tidak tahu apa itu Pocari Sweat. Benar nggak? Kalau Pepsodent kita bilang, ada sebagian orang dia tidak menyebut itu tapi apa? Jadi dengan kita mencantumkan gambar, jadi audiens tahu. Oh iya, selama ini aku bilang odol, ternyata Pepsodent. Seperti Pocari Sweat. Pocari Sweat adalah bisa menggantikan air kelapa untuk menghindari dehidrasi. Kalau kita tidak menampilkan gambar Pocari Sweat, sebagian orang tidak tahu apa Pocari Sweat. Jadi pertanyaan lagi, gimana orang mau beli sementara dia tidak tahu dengan produk yang ada. Ini kan cukup sederhana. Kenapa harus ada gambar? Kenapa menarik? Kalau ibu sering tertarik dengan iklan, apalagi di platform belanja Shopee, TikTok. Kenapa kita tertarik? Karena mereka menawarkan dengan bahasa yang asalkannya pun mantap, sederhana, tapi kena ke kita. Padahal setelah kita beli produk tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi. Ada nggak iklan seperti itu? Ada, Bu. Pernah nggak kita jadi korban iklan? Pernah, Bu. Beli apa? Baju, sepatu, makeup. Semua berarti suka belanja online ya kan? Korban apa? Korban Iklan. Kalau ibu punya kayak gitu, beli ini beli itu, tapi datang tidak sesuai, tapi ya sudahlah. Sudah bertanya. Materi kita berikutnya, materi kita hari ini sudah selesai sampai di sini. Materi berikutnya tentang slogan dan poster. Jadi tugas kalian di rumah mencari pengertian apa itu slogan, apa itu poster.
Sebelum ke situ, poin-poin penting dari materi kita hari ini apa saja? Apa yang dapat kalian rangkum? Apa yang dapat kalian ringkas dengan dari apa yang sudah kita pelajari? Penjelasan tentang iklan, Bu. Penjelasan tentang iklan lagi. Mengetahui Perbedaan iklan komersial dan non komersial lagi. Contoh. Itukah poin-poin penting dari materi yang baru kita bahas? Iya, Bu. Selain itu apa lagi Cika? Apa Mengetahui akidah? sumber iklan, Bu. Sumber iklan. Banyak kali loh. Karena sempit kali belajar kita ini cuma tentang iklan, kita menghabiskan waktu 2 jam 80 menit. Ini tuh aja yang diulang, orang udah hafal pengertian iklan, tujuan iklan, jenis iklan. Sekali lagi aku tanya Rizky, apa jenis iklan tadi ya Bang Rizky? Apa tadi tujuan iklan? Jenis dulu ya, jenis apa yang abang tahu? Jenis boleh, tujuan boleh, apa? Dan itu termasuk apa? Jenis iklan. Contoh komersial apa akidah? Apa tadi contoh komersial? Beli minuman, makanan, itu kan tadi komersial kan? Makanya biasakan sambil belajar itu adalah membuat catatan kecil. Jadi kalau menurut kita setelah ini lupa, jadi harus kita tuliskan. Untuk siapa itu? Untuk kita. Nggak mungkin kalian mencatat catatan kecil untuk ibu kan? Untuk mengingatkan kembali, karena ingatan kita semua tidak sama. Ibu pun sering lupa. Untuk menghindari hal tersebut, maka ibu membuat catatan. Kan nggak mungkin guru kita mengulang terus kan, jadi kita catat, oh ya, berarti ini kan bisa kita ulangi. Nggak masuk kiri keluar kanan, nggak pula masuk kiri keluar kanan, masuk kiri membal. Nggak ada yang tersisa, nggak ada yang tertinggal. Sudah. Beri kita untuk penutup ayo. Tepuk iklan. Berapa kali tepuk? Tepuk iklan ibu bilang jawabnya beli satu gratis mantan gitu ya. Ya, tepuk iklan. Beli satu gratis mantan. Sekali lagi tepuk iklan. Beli satu gratis mantan. Sudah semangat kembali? Sudah lapar? Sudah. Oke, materi kita berikutnya tadi apa Ibu bilang? Poster dan Poster slogan. dan slogan. Tugas di rumah apa? Mencari pengertian slogan dan poster serta contoh-contohnya. Sekarang berdoa kita sebelum pulang. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, apa doa sebelum pulang? Wal asri. Sini apa biasa doa sebelum pulang? Wal asri. Ini Alhamdulillah, gitu aja. Doa keluar rumah setahu kalian apa? Pernah nggak sekolah terdahulu ada doa keluar rumah? Doa keluar rumah. Istighfar dulu kita semua ya. Apa sih doa keluar rumah kayak mana? Lupa. Akidah. Doa makan lupa. Akidah lupa doa makan. Enggak. Selawatan dulu ya biar kita akhiri pelajaran kita hari ini.
Bawa pulang ini. Sudah. Pelajaran hari ini Bu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.